Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas semua titipan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita memohon kepada Allah agar titipan nikmat itu bisa kita gunakan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul bersyukur, sekecil apapun nikmat sesungguhnya adalah cara Allah agar kita bertakwa kepadanya, insya Allah. Saya ingatkan sekali lagi bahwa nikmat duduk itu nikmat yang besar ya. Berulang kali saya sampaikan ya. Karena begitu kita sakit nggak bisa duduk itu ya repot tenan ya. Karena sebagian besar aktivitas itu tuh duduk ya. Maka banyak orang yang lupa bahwa nikmat duduk adalah nikmat yang sangat besar. Apalagi jika kita dirahmati Allah didudukan di majelis seperti ini, Masya Allah. Kita sama-sama tahu Rasulullah bersabda bahwa siapapun yang pergi ke masjid pagi hari dalam rangka untuk mempelajari agamanya, maka mendapatkan pahala haji yang tammah, haji yang sempurna. Bahkan nanti kalau dilanjutkan dengan sholat 2 rakaat suruk, tambah lagi pahala haji dan umroh tammah. Maka bersyukur kita diberi tenaga oleh Allah, nikmat sehat insya Allah menjadi bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat mata juga akan dipertanyakan oleh Allah untuk apa? Nikmat pendengaran untuk apa? Kita punya nikmat kaki diperjalankan kemana? Maka setiap kita harus menghitung-hitung dulu sebelum datangnya perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dilembutkan hatinya sehingga kita termasuk orang-orang yang istiqomah di dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah berikan taufik sehingga ilmu itu menjadi amal soleh. Yang berikutnya, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW adalah bagian dari zikir bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita bermohon kepada Allah untuk lisan ini ringan, mudah untuk bersalawat, insya Allah. Mengingatkan lagi, insya Allah kita masih di kitab Tamasya ke Kampung Akhirat. Tamasya ke Kampung Akhirat. Sudah di atas 40 tahun yang dipelajari begini harusnya. Karena memang sudah segera kita akan sampai ke Kampung Akhirat. Kita sudah melewati 2/3 dari umur kita. Makanya kalau sudah tua kok tidak mempelajari tentang Kampung Akhirat, ya keliru. Kita menuju ke sana. Dan di sanalah kita hidup yang seterusnya. Dunia hanya sementara. Masih ingat ini waktu awal kita disajikan oleh penulis bahwa sebagian besar manusia memilih dunianya dibandingkan akhiratnya karena keadaannya. Allah berfirman di dalam Quran surah Al-A'la ayat 14-19, Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya iman itu sekali lagi harus didahului dengan ilmu. Maka dikatakan mensucikan diri itu dengan beriman kepada Allah. Karena sesungguhnya kita di dunia punya potensi untuk mengimani yang lain. Padahal yang wajib kita imani tentu saja adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh alam semesta ini. Adapun kegiatan kita adalah sunnah saja yang akan mengantarkan kepada hal-hal yang Allah tentukan atas diri kita. Kita sudah pelajari di kitab Hadis Arba'in tentang takdir. Kemudian wa dzakara rasma rabbih fasalla, yaitu orang-orang yang dia ingat kepada Allah kemudian dia sholat. Maka di Miftahul kita belajar kitab sholat. Banyak orang yang sudah di atas 50 tahun sholatnya belum betul. Maka kita mempelajari ulang, jangan-jangan kita termasuk yang keliru. Banyak yang ditanya apa 10 syarat Al-Fatihah supaya tidak batal, banyak yang nggak tahu. Kalau kita nggak duduk seperti ini terus tahu dari mana?
Bisa jadi orang sholat 40 tahun, sholatnya nggak kepake. Karena keliru di dalam rukun qauli, yaitu rukun Al-Fatihah diantaranya. Kita sudah sama-sama belajar 5 rukun qauli, nggak boleh keliru di dalam ucapan. Apa saja Pak Pri? Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, surat Al-Fatihah. Yang ketiga, tasyahud akhir. Kemudian sholawat dan salam. Betul. Yang ini, yang 5 ini nggak boleh keliru sedikit pun. Kalau keliru batal sholatnya. Kita juga sudah pelajari sebagian ini bahwa di dalam at-tahiyyatul lillah atau at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut dan seterusnya, di situ ada 21 tasdid kalau riwayat Ibnu Abbas. Maka nggak boleh kehilangan satu tasdid pun. Kehilangan satu tasdid berarti batal sholatnya, karena menghilangkan huruf itu termasuk yang membatalkan sholat. Yang seperti ini banyak dokter juga nggak ngerti. Santri saya banyak yang dokter, banyak nggak ngerti kayak gini. Makanya mereka mau duduk belajar, masya Allah. Karena dia dokter di bidang fisika, dokter di bidang matematika, di bidang agama at-tahiyat aja masih salah. Makanya banyak yang bersyukur ketika sepuh kemudian mau duduk di majelis, sehingga dengannya insya Allah dia termasuk yang diselamatkan oleh Allah di dalam peribadahannya. Ini karunia dari Allah. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Dan dia banyak mengingat Allah, kemudian dia sholat. Ini adalah contoh dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, innahu la yughun alal qalbi. Sungguh kadang-kadang saya nggak tenteram hatinya. Maka pada saat itu Rasulullah kemudian beristighfar. Rasulullah mengambil air wudhu dan sholat 2 rakaat, sholat mutlak. Nah, kita meniru demikian. Di antaranya adalah wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Tapi kenyataannya banyak yang lebih memilih kehidupan dunia karena kesibukan. Sibuk ini, sibuk ini, sibuk ini, sibuk itu, macam-macam kesibukan sehingga tidak lagi sempat mengurus akhiratnya. Mengurus akhiratnya. Sementara kita tahu kita akan menuju ke sana, dan di sanalah hidup yang sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman, tentu saja bagi orang-orang yang beriman, yaitu rukun iman keberapa itu? Kelima. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kehilangan satu rukun ini berarti rukun imannya batal. Wal yaumil akhir. Jadi ini bagi orang-orang yang beriman. Kalau ada yang mengatakan opo tenan ono kuburan kok dibangkitkan tenan, ya, ini imannya dipertanyakan. Ucapan tokoh Mas Wawan kayak gitu. Apa iya dibangkitkan? Memang udah pernah ke sana apa kok tahu? Subhanallah. Tokoh besar di Indonesia berani ngomong kayak gitu loh. Subhanallah. Kemudian padahal Allah menyebutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah yang berfirman. Allah sendiri yang berfirman bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang seperti ini kata Allah sudah diterangkan di suf-suf yang lain, di kitab-kitab lain sebelum kita, sejak semuanya Ibrahim dan Musa. Jadi ajaran ini tuh sama sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama, yaitu agar kita betul-betul mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda dalam riwayat At-Tirmidzi, orang yang cerdas adalah orang yang mensucikan dirinya, banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Itu dikatakan cerdas oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya siapa orang Islam yang cerdas, yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian, siapa yang bersabda? Rasulullah SAW. Dalam satu hari kita mengingat kematian berapa kali? Orang sibuk kerja terus nggak ingat mati. Padahal kalau ingat mati dia jadi efektif. Nah, kita kemarin sudah sampai subbab para salafus sholih dan persiapan untuk akhirat. Siap-siap berangkat menuju kuburan kita. Kita sudah bahas
cukup banyak, insya Allah. Terakhir kita bahas Quran surah Al-Isra ayat 18-19. Mumpung ada Ammar, jadi yang tak suruh baca Ammar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang, dunia maksudnya, kalau memang ingin kehidupan dunia, kata Allah, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Jelas nggih? Sinten kemawon yang menghendaki kehidupan dunia, memang cita-citanya dunia, pokoknya saya bahagia di dunia, gak ada urusan dengan akhirat, Allah katakan disegerakan. Jadi disegerakan, bukan disegerakan apa yang dia kehendaki, tapi disegerakan apa yang memang Allah kehendaki untuknya, sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Kadang-kadang kita punya angan-angan, saya pengen punya uang 100 miliar, itu kan kehendak dia. Ketahuilah yang disegerakan adalah apa yang Allah kehendaki atas dia. Kalau dia rezekinya memang cuma sejuta, ya sudah sejuta aja, dan Allah segerakan itu, dan bagi dia neraka jahanam, karena dia hanya ingin kehidupan dunia saja. Ini yang orang-orang disibukkan dengan dunianya, subhanallah. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Subhanallah. Kita sudah bahas ini kemarin, ini ulang saja, makanya dipercepat. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah seorang mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Jadi yang menghendaki kehidupan akhirat, apa kuncinya? Dan dia sungguh-sungguh ingin mendapatinya, ada effort. Berangkat subuh kayak gini itu kan nggak gampang, ya kan? Ngaji kayak gini kan nggak gampang. Suruh bangun malam nggak gampang. Sampai Rasulullah menyampaikan apa? Saya khawatir banyak orang yang tidak masuk surga. Kenapa? Karena surga diliputi oleh sesuatu yang memberatkan, nggak disukai. Cari uang dapat banyak, suruh sedekah banyak. Capek-capek suruh sedekah, berat. Bangun malam, berdiri qiyam, itu kan nggak gampang. Di sela-sela kesibukan kita berhenti sholat duha, itu nggak gampang. Menunggu waktu duhur setengah jam sebelumnya duduk di masjid, itu nggak gampang. Makanya di sini dikatakan, siapapun yang menginginkan akhirat dan dia punya semangat, effort untuk mendapatkannya, dialah orang yang mendapat balasan terbaik. Rasulullah bersabda, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat hammahu, angan-angannya, Rasulullah yang bersabda, maka ja'alallahu lahu, dikatakan Allah akan membuat dirinya ghinahu fi qalbihi, akan membuat hatinya itu kaya. Ini janji dari Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, Allah akan menjadikan hatinya itu kaya. Jadi dibuat cukup, dibuat tentrem. Ini penting. Mungkin terlihat miskin dia, mungkin terlihat nggak punya banyak harta, tetapi dia dibuat tentram hatinya oleh Allah. Karena apa? Hatinya dikayakan oleh Allah. Sebaliknya dikatakan di sini, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, hammahu, keinginan terbesarnya, maka dikatakan dia akan dibuat oleh Allah miskin terus di kedua matanya. Sebagaimana saya contohkan, ada orang udah punya Pajero Sport, larang tuh itu, tetangganya beli yang baru, dia udah bingung lagi, jadi miskin lagi. Sudah punya harta banyak, tapi dibuat miskin terus di kedua matanya, ada yang kurang terus. Dan saya menyaksikan seperti itu tidak jarang, banyak.
Orang yang ketika miskin justru lomo. Begitu dia naik ekonominya jadi pelit, itu banyak sekali. Karena apa? Begitu naik ekonominya terlihat apa yang sebelumnya tidak dilihat. Maunya cukup pakai motor biasa, begitu naik penghasilannya nggak cukup, pengennya yang lebih bagus, sehingga dibuat miskin terus di kedua matanya tuh. Yang seperti ini saya tuh melihat nggak sedikit, karena saya ceramah di banyak tempat, jadi tahu banget yang namanya orang berproses. Ya, alhamdulillah yang ngaji insya Allah selamatnya kayak gitu-gitu insya Allah. Makanya betapa pentingnya kita duduk di majelis. Kemarin disebutkan Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala mengatakan siapa yang meminang dunia maka agamanya pasti akan diminta untuk jadi maharnya. Jadi hati-hati Pak Pri. Pak Pri insya Allah mudah-mudahan selamat Pak Pri. Sinten kemawon yang menjadikan dunia sebagai tujuan angan-angannya pasti agamanya diambil untuk maharnya. Karena kenyataannya memang agama itu nggak selaras dengan dunia. Itu tadi, capek-capek kerja disuruh sedekah. Kan nggak nyambung tuh, ya nggak? Aku sing kerja kok entuk duit akeh kayak wong liya. Atau ya itu tadi, lagi capek suruh bangun malam. Disuruh nolongin tetangga yang susah. Disuruh menjaga kalimat-kalimat agar tidak menusuk ke orang lain. Ini kan nggak gampang. Ketika ada orang menyalahi kita, kita disuruh memaafkan, bayangin tuh. Selaras nggak itu dengan nafsu kan nggak? Karena pendek tinakali yo balas ganti gitu. Kenyataannya surga nggak begitu. Ali radhiyallahu anhu berkata, akhirat bergerak ke depan, dunia bergerak ke belakang. Maka jadilah anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Maksudnya bagaimana? Sekarang saatnya menanam, nandur sebanyak-banyaknya, nanti panennya di akhirat. Itu namanya jadi anak akhirat. Jadi sekarang memang bukan waktunya kita senang-senang di dunia itu. Saatnya kita memang bersusah payah untuk banyak beramal soleh. Jadi anak akhirat maksudnya seperti itu. Ini perkataan Ali radhiyallahu anhu. Hal ini karena mereka paham Quran surah Al-Anbiya ayat ke-47. Dibaca Mas Amar. Quran surah Al-Anbiya ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, jangan ingat-ingat ini. Makanya kita harus hati-hati di dalam bertindak. Kata Allah, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang pun, walaupun sedikit. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Orang paham ayat ini, itu di dunia tuh dia akan produktif, efektif nandur. Karena Allah menjanjikan walaupun sebesar biji sawi kebaikan, Allah pasti balas dan pastikan masuk ke timbangan yang timbangan itu pasti tepat, karena itu timbangan yang dipasang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin kalau kita tahu seperti ini, kita masih mau nggak berbuat buruk? Jikalau perbuatan baik di timbangan kebaikan, maka perbuatan buruk sekecil apapun masuk ke timbangan keburukan. Subhanallah. Kita tuh dibuat hatinya lembut kalau mempelajari kitab-kitab seperti ini. Kita nggak ada kesombongan itu selendangnya Allah Subhanallah. Kita diberi pinter, titipan Allah. Diberi harta, titipan Allah. Diberi wajah ganteng, titipan Allah. Yang bisa diambil setiap waktu. Bahkan yang seperti itulah yang akan dipertanyakan oleh Allah. Makanya orang yang berharta banyak, kenapa belakangan masuk surga dibandingkan orang yang miskin? Karena memang hisabnya banyak banget. Ngitungnya suwi banget nih loh. Kan detil. Punya sandal jepit nggak dipakai aja ditanyain itu. Bayangin. Maka kita jadilah anak-anak akhirat, sehingga apa yang dilakukan di dunia itu benar-benar nanti nek ditimbang kira-kira kepiye gitu.
Juga karena Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18. Amar. Quran surah Al-Hasr ayat 18. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Allah sendiri yang berfirman apa? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kita disuruh ngitung-ngitung, dikoreksi ini. Kita hidup sehari ini. Para ulama itu kan hampir setiap 5 menit mengkoreksi. Saya pun berlatih begitu. Saya pun berlatih bagaimana setiap 5 menit iki mau motoku nggopo. Semakin rengket kita menghitung-hitung, maka semakin berpotensi baik hidup kita. Banyak orang yang kalau nggak ngaji itu lewat saja sehari, nggak dikoreksi sehari ini mata saya untuk apa, kaki saya untuk apa, hidung saya untuk apa, pendengaran saya untuk apa, lewat saja. Subhanallah. Allah yang perintahkan. Sebelum kalian ketemu saya, dihitung oleh saya, hitung-hitung dulu tuh kalian. Nangis kita tuh dengar kayak gini nih, malu rasanya itu. Kita sudah lewat hidup 30-40 tahun. Jangan-jangan kita nggak koreksi itu apa yang sudah lewat. Berapa banyak mata kita gunakan untuk hal yang ternilaikan ibadah, berapa banyak yang kita nyekrol lihat video ini itu nggak karu-karuan. Di zaman sekarang yang fitnah demikian dahsyat lewat gadget kita, demi Allah kalau kita nggak punya iman, habis itu waktu ngurusi WA, ngurusi Facebook, ngurusi ini, ngurusi itu. Subhanallah. Subhanallah. Maka Allah sudah mengingatkan, hitung-hitung, dicek dulu sebelum dicek oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka merasa bahwa perbuatan mereka yang sangat banyak belum cukup dijadikan bekal menghadap Allah Azza wa Jalla. Makanya kemarin saya ceritakan di Miftahul, zaman sekarang itu sisi lain mungkin banyak fitnah, tapi sisi lain banyak orang yang dapat ilmu karena teknologi itu justru kadang-kadang menambah hasanah keilmuan. Diumumkan tentang pembebasan lahan di pondok anak saya yang Harun Syafi'i Putri itu. Ustadz, ada waktu nggak untuk kepanggil saudara saya gitu? Oh, insya Allah ada gitu. Dijanjikan jam sekian. Datang ke situ, Ustadz saya mendengar katanya pondok membebaskan lahan. Saya nitip nih 200 juta. Bicaranya cuma 5 menit. Masya Allah. Jadi di zaman ini banyak orang-orang yang mampu melakukan hal seperti itu karena karunia dari Allah. Orang-orang seperti itu orang ngaji. Kalau nggak ngaji mustahil. Itu kan orang yang meminang akhirat. Kalau orang meminang dunia, 200 juta tuku apa nih Mas Wawan? Dapat mobil nggak itu? Kalau memilih dunianya, dia beli mobil lah, gitu. Gini apa gini? Atau beli sesuatu yang sifatnya duniawi. Bahkan ada orang-orang yang beli tas 500 juta, ya nggak? 500 juta mas tas. Subhanallah. Kalau untuk bantu orang hafal Quran udah berapa hasilnya itu? Tapi karena dia memilih dunianya, tidak disadarkan hatinya, tidak lembut hatinya, karena tidak paham ilmunya. Subhanallah. Sekaya apapun kita, sesungguhnya kebutuhan kita berapa sih? Iya enggak? Kebutuhan kita tuh sedikit sebenarnya, enggak banyak. Kalau kita qanaah. Kendaraan cukup satu tuh, masa kendaraan 3 terus digandeng-gandeng ngono Mas. Di mobil itu Pak Supri. Digandeng-gandeng itu. Betul kabeh pisan. Di motor 10, gandeng-gandeng nganggo pring. Kan enggak mungkin. Kebutuhan kita sedikit. Yang banyak itu keserakahan kita, subhanallah. Karena apa? Karena dia memilih dunianya, hammahu dunianya. Kemudian kita sudah tahu kemarin nih bagaimana para salafus saleh, Umar bin Khattab sampai ada garis matanya karena banyaknya menangis. Saya juga tentu saja masih belum bisa membayangkan kok wong nganti ono garis matanya niku pripun niku. Berarti nangis akeh banget nggih. Subhanallah. Karena mereka tahu Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, jikalau kalian tahu apa yang aku tahu, maka sesungguhnya kalian pasti banyak sekali menangis dan sedikit tertawa. Siapa yang bersabda? Rasulullah.
Rasulullah, orang yang kita harapkan syafaatnya, mengatakan, jikalau kalian tahu apa yang aku tahu, maka kalian akan sedikit sekali tertawa, banyak menangis. Maka para sahabat semuanya orang-orang yang biasa menangis di malam hari, dan itu betul. Jenengan semakin mempelajari ilmu agama, jenengan akan semakin mudah menangis di ujung malam. Otomatis, itu otomatis. Karena merasa malu dalam satu hari apa yang dikerjakan. Kita koreksi lagi, hati kita kemana hari ini, lintasan hati kita kemana hari ini. Maka dikatakan, orang yang takwanya kuat, maka kalau isi hatinya ditaruh di tempayan, sampai begitu para ulama, ini tempayan mas, isi hatinya jenengan diambil, ditaruh di sini, isi hatinya jenengan, yang tahu jenengan, kemudian dibawa ke pasar, semua orang tahu jenengan nggak malu, itu takwanya berarti baik. Paham Pak Pri? Isi hatinya jenengan nopo, ditulis di begini loh, diletakkan di tempayan. Yang terlintas di hati apa? Aku ki pengennya apa toh? Jojo sih mikir kayak wong wedok. Tulis semuanya. Kalau kita bawa tulisan isi hati kita ke banyak orang, kita nggak malu, itulah takwa. Nah, sampai seperti itu para ulama menyebut. Di dalam kitab ini juga. Mas Wan siap nggak? Isi hatinya jenengan, tulis senengnya Mas Wan. Semua orang suruh baca. Sehari ini hati saya mikirkan 1, 2, 3, 4, semua orang suruh tahu. Kalau kita nggak malu dengan itu, berarti isinya baik loh Mas Wan. Itu insya Allah kita termasuk orang bertakwa. Kalau kita masih mikir orang lain ini itu, masih merasa lebih baik dari orang lain, subhanallah. Di antara yang menghambat orang masuk surga adalah merasa lebih baik dari orang lain. Ini yang dihindari banget oleh para ulama. Karena selendangnya Allah adalah kesombongan. Kalau kita pakai selendang Allah, dilempar ke neraka jahanam walaupun sebesar zarah. Subhanallah. Kemudian Ali radhiyallahu anhu juga mengingatkan, terakhir kemarin kita bahas ini, yaitu saya itu hidup di zaman Rasulullah melihat para sahabat yang digambarkan oleh beliau, mereka kusut pucat penuh debu, walaupun orang kaya. Di antara kelopak mata mereka seumpama lutut kambing kacang. Kambing kacang lutut ini kok lemah. Kelopak mata ini kok nganti ketok wong kaya wong kesel banget. Mereka melalui malamnya dengan sujud dan sholat. Mereka berganti hari antara dahi dan kaki. Maksudnya bagaimana? Dahi kita di bawah maksudnya, sikilak ngisor. Hidupnya berganti antara dahi dan kaki. Bayangin. Ketika mereka melalui pagi, jikalau mereka hidup sampai pagi hari, mereka terlihat sempoyongan sebagaimana pohon bergoyang di hari angin yang bertiup kencang karena banyaknya sholat malam. Dan kata beliau, di zaman Ali radhiyallahu anhu, khilafah khulafaur rasyidin, sudah jarang orang seperti itu. Maka bukankah aku menemukan hari ini adalah generasi yang lalai, kata dia. Apalagi sekarang. Mudah saja kita kehilangan waktu 10 menit dengan urusan WA kita, 20 menit dengan urusan tontonan kita. Sungguh kita termasuk orang yang bukan cuma lalai di atas lalai, subhanallah. Sekali lagi, kalau kita nggak lembutkan dengan ngaji seperti ini, yakin jenengan lewat dalam satu hari nggak akan produktif. Makanya kita betul-betul bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqomah, dimudahkan dalam buat hatinya. Tadi saya sempat ngobrol dengan beliau tentang jumlah jamaah. Nggak harus banyak ngaji itu, nggak harus banyak. 2-3 orang asal tenanan itu jauh lebih baik ketimbang 1000 orang tapi cuma motivasi. Karena yang mendatangkan rahmat Allah di sebuah masyarakat itu kesalehan. 1 orang soleh di sebuah masyarakat itu akan menghambat turunnya bala ketimbang 1000 orang yang tidak soleh. Mudah-mudahan kita termasuk yang dijaga oleh Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa perintah agama selalu aqimis sholah ita'i zakah. Baik kepada Allah, baik kepada tetangga, baik kepada Allah, baik kepada istri. Harus selalu seperti itu memang. Selalu seperti itu agama.
Kemudian jika salah seorang dari mereka melakukan dosa kepeksone, kok nganti terjerumus di dalam dosa, maka dia cepat bertaubat dan kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Quran surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Di bagian akhir ayat itu, saya mengambil bagian akhir ayatnya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Syarat keberuntungan apa? Bertobat. Kita sudah belajar 13 faedah dari istighfar dengan seluruh rangkaiannya. Itu ingat-ingat betul itu. Kalau perlu video saya tentang istighfar itu jangan ulang-ulang. Jadi orang-orang yang sudah kayak tadi tuh, yang sudah sholat malam, paginya kecapean sampai gara-gara sholat malamnya, gara-gara mendekat kepada Allah saja. Ketika kemudian merasa terjerumus, jangan bayangkan terjerumus dalam dosa seperti yang kita rasakan nih. Mungkin dia merasa berdosa yang mungkin buat kita kecil. Mereka sudah bertobat minta ampun kepada Allah karena mereka ingin jadi orang yang beruntung. Sufyan bin Uyainah ditanya, apa tanda taubat sebenar-benarnya? Dia menjawab, ada 4 hal. Ada 4 hal. Sing jenenge tobat tenanan ku disifati dengan 4 hal. Yang pertama, sedikit dunia. Yang kedua, kerendahan jiwa. Yang ketiga, banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan. Dan yang keempat, selalu memandang sedikit dan kurang ketaatan itu untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tobatan nasuha itu dicirimi seperti itu. Yaitu dengan sudah tidak lagi. Saya ulang. Yang pertama, dia sedikit dengan dunianya. Mungkin dia bisa menjadi orang kaya raya, tapi dia berkebutuhan dengan dunianya itu sedikit saja. Saya punya teman yang sampai bingung uangnya untuk apa, itu ada. Saking banyaknya penghasilan setiap bulan, ya bayangkan saja sebulan waktu itu, waktu zaman mahasiswa loh. Zaman waktu itu, berarti sekitar 20 tahun yang lalu, penghasilannya sudah 950 juta per bulan. Ada teman saya kayak gitu dulu. Dia ahli di bidang, zaman waktu itu IT belum seperti sekarang. Dia programmer. Saya bingung untuk apa ini uangnya. Nah, orang seperti ini dunianya banyak tapi berkebutuhan sedikit, dan kebetulan dia orang bertakwa, masya Allah. Ini orang bertakwa. Diambil waktu masih muda, umurnya 44 tahun meninggal. Jam 3 pagi meninggalnya. Masya Allah. Orang bertakwa ini. Jadi uang yang banyak itu dia kebutuhannya sedikit. Pakai pakaian ya sederhana, pakai mobil ya cuma Avanza. Padahal dia kalau mau beli mobil yang bagus banget bisa.
Nah, ciri orang yang tobatnya sempurna, dia sedikit dengan kebutuhan dunianya. Walaupun mungkin dengan kaya raya. Uangnya benar-benar digunakan untuk, dia udah bikin apa saja waktu itu. Udah bikin program ini disumbangkan ke dunia, duitnya orang entek-entek. Umurnya pendek, tapi karyanya sampai sekarang masih dipakai. Kemudian mereka dikatakan oleh, tadi nomor 2 Pak, belum Pak. Yang nomor 2, kerendahan jiwa Pak. Jadi jiwanya itu merendahkan jiwanya. Mau ngomong hati-hati, gitu. Dia rendah. Tidak pernah merasa lebih tinggi dari yang lain. Itu kerendahan jiwa. Itu orang yang tobatnya benar-benar. Nggak ada ruang buat mereka untuk merasa lebih tinggi, subhanallah. Kemudian banyak mendekatkan diri kepada Allah dalam ketaatan. Jadi kan tahu, kemarin kita sudah bahas tentang siapa? Anaknya Umar bin Khattab, Ibnu Umar. Dialah orang yang dikenal di kalangan para sahabat yang faqih ilmunya dan bagus ibadahnya. Faqih ilmunya, bagus ibadahnya. Kan nggak selalu seperti itu. Ada orang yang pinter, ibadahnya kurang. Ada yang ibadahnya rajin banget, jebul ibadahnya keliru kabeh. Ibnu Umar adalah orang yang berkumpul di dalam dirinya antara ilmu dan ibadah itu benar-benar menyatu. Nah, orang yang bertobatnya benar itu begitu itu. Dia mengumpulkan banyak ilmu yang ilmunya itu mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akan datang suatu masa, Pak Supri. Akan datang suatu masa di mana orang punya ilmu enggak lagi mengamalkan ilmunya. Akan datang masa seperti itu. Akan datang masa seperti itu. Orang belajar enggak belajar tok, tapi enggak diamalkan. Akan datang masa seperti itu, subhanallah. Mudah-mudahan kita bukan termasuknya seperti itu. Kita bermohon kepada Allah setiap ilmu kita jadikan amal. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengatakan, duduklah berdekatan dengan orang-orang yang bertobat karena mereka mempunyai hati yang mudah ternyuh. Ini perintahnya siapa? Umar radhiyallahu anhu. Yang sunnahnya kita ikuti. Tadi yang ketiga Pak. Yang keempat adalah selalu memandang sedikit jumlah ketaatan yang dia mau setorkan kepada Allah. Sholat malamnya wis 100 rakaat masih merasa sedikit. Istighfarnya udah ribuan kali masih merasa sedikit. Itu orang yang tobat sesungguhnya. Gak pernah merasa puas dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamak di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Umar, duduklah bersama orang-orang yang bertobat itu loh, orang yang punya sifat kayak tadi itu loh. Duduklah sama mereka. Karena mereka orang yang mudah terenyuh hatinya, sehingga kita pun kesetrum terenyuhnya. Maka sering saya katakan, kalau kita menjadi muslim sudah belajar kok raiso nangis wengi, ini masalah. Kita belum mudah terenyuh. Karena Rasulullah menyampaikan apa? Kalau kalian tahu apa yang saya tahu, kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Berarti semakin bertambah ilmu kita, memang keniscayaan kita harus semakin banyak mudoroso, kemudian kita nangis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mereka sangat takut dari riya dan penyakit hati lainnya yang dapat membatalkan amal soleh. Kita sudah sama-sama belajar. Di antara pembatal amal soleh adalah riya. Di antara pembatal amal soleh adalah penyakit hati, subhanallah. Makanya orang yang selamat datang ke Allah adalah orang yang qalbun salim, yaitu hatinya selamat. Inilah penyakit yang paling ditakuti oleh Rasulullah, bahkan dibandingkan datangnya Dajjal. La ukhbirukum, maukah aku kepada kalian yang lebih aku khawatirkan menjangkiti kalian dibandingkan Dajjal? Maka para sahabat menjawab, qulu bala ya Rasulullah. Tentu saja ya Rasulullah. Apa itu? Ar-riya. Adalah riya, karena riya itu penyakitnya orang soleh. Riya itu penyakitnya orang pinter. Sudah soleh, sudah rajin, dijangkiti riya, merasa lebih baik dari orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Ditanya oleh sahabat, apa itu riya ya Rasulullah? Disebutkan apa dulu? Dia berdiri untuk sholat, dia perbaiki sholatnya, dipanjangkan sholat dan doa-doanya, tetapi karena dia tahu di belakang ada orang yang melihatnya. Itu riya, subhanallah. Kadang-kadang saya jadi imam, misalnya Allahu Akbar, tahu di belakang saya ada dosen saya, tak bagus-bagusin, riya. Yang seperti itu riya, subhanallah. Mereka sangat takut karena itu membatalkan pahala dari amal soleh. Mengerikan itu, mengerikan. Kemudian
Abu Hasyim rahimahullah mengatakan, ini disebutkan seperti ini. Ini semoga kita terlindungi dari yang seperti ini. Semoga kita terhindar dari yang seperti ini. Di sini disebutkan bahkan ulama pada zaman ini banyak yang merasa puas dengan perkataan-perkataan tentang kebaikan, namun jarang berbuat. La ilaha illallah. Kita berlindung dari yang sedemikian. Sedangkan para salaf radhiyallahu anhum ajma'in terdahulu mereka mempraktekkan pekerjaan tanpa banyak berkata-kata. Subhanallah. Saya baca ini tuh malu. Saya kan yang banyak bicara di depan panjenengan. Ini nusuk banget nih ke hati. Subhanallah. Bukan jaminan yang bicara selamat kan? Dia jadi jenengan lebih selamat. Kayak kalau jenengan nanti surga nggak ketemu saya, panggil saya, ditarik. Subhanallah. Kemudian orang-orang setelah mereka melakukan pekerjaan sambil berkata-kata. Ada yang begitu. Ada yang dari bekerja tidak berkata-kata, ada yang bekerja sambil berkata-kata, beribadah sambil berkata-kata. Kemudian orang-orang setelah mereka berkata-kata namun tidak melakukannya. Dan akan datang suatu zaman di mana penghuninya tidak berkata-kata dan tidak melakukan apa-apa. Ilmune wis nol, wis ora iso ngopo-ngopo. Subhanallah. Akan datang masa seperti itu dan sekarang menuju ke sana. Bagaimana tidak coba jenengan sekarang? Anak-anak kita sekarang apa yang dipegang? Gadget. Amar aja yang anak pondok kalau pulang ya gadget. Habis waktunya dengan hal yang sama sekali nggak penting. Bayangkan, ada miliaran video yang bisa mengambil waktu anak-anak kita. Itu pencuri yang sangat dahsyat itu. Anak kita lihat apa saja, nggak jelas yang dituju, ya nggak jelas yang dituju itu karu-karuan seperti itu. Itu yang mengisi file-file otak anak kita, bayangin. Maka akan ada generasi di mana dia bingung, ngomong ora iso, berkata-kata nggak bisa, berbuat nggak bisa, udah bingung. Jangan gitu sih tarap kayak itu. Karena kita dulu masih ingat waktu masih kecil nih. Saya masih ingat pesan bapak saya itu. Hidup itu harus ada yang menjadi faknya kita. Fak tahu ya. Ada yang kita tekuni betul. Keterampilan seperti Mas Wawan, ya kan? Keterampilan masang CCTV kan jadi bekal hidupnya, ya enggak? Itu nggak perlu belajar sampai S2 kan Mas untuk seperti itu. Tapi ngefak betul, fak betul, tahu betul. Ya. Tapi akan datang suatu masa di mana orang tuh apa yang dipelajari itu nggak jelas dan sekarang menuju ke sana ini. Anak kita tuh kayak tahu semuanya tapi rano sing terampil, ya enggak? Ini sedikit, orang karu-karuan, nggak campur-campur, nggak jelas. Sehingga mereka memandang masa depan itu blur. Saya tuh mau pakai yang mana toh ini? Itu blur. Banyak sekarang seperti itu, banyak banget yang seperti itu. Subhanallah. Kemudian mereka sangat takut melakukan tindak aniaya terhadap orang lain. Ini penting. Orang-orang seperti itu pada akhirnya sampai kepada tahap mereka sangat takut untuk berbuat zalim kepada orang lain, berbuat aniaya kepada orang lain karena mereka paham tentang sabda dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa. Ini hadis yang sangat terkenal. Ini kalau saya baca ini kadang-kadang itu suka berbesmili sendiri karena takut saya itu. Barang siapa telah melakukan kezaliman terhadap saudaranya pada kehormatan atau hartanya, dua hal ya. Jenengan membuat kehormatan orang lain jatuh karena perbuatan jenengan, atau jenengan mengambil harta punya orang lain, kata Rasulullah, maka mintalah halal sekarang juga sebelum dibalas pada hari di mana tidak lagi berlaku dinar dan dirham. Ya, masih ingat kita kisahnya Rabi'ah al-Aslami dan Abu Bakar? Masih ingat ya? Apa yang dilakukan Abu Bakar waktu itu? Segera ingin dikisos, dihalalkan. Maka pastikan kalau jenengan termasuk pernah mengalami menjatuhkan kehormatan orang lain, meremehkan orang lain, membuat orang lain sakit, berdusta untuk mencederai dia atau mengambil hartanya, segera halalkan sekarang. Jangan tunggu di mana dinar dan dirham sudah nggak laku lagi. Subhanallah. Bayangkan kalau kita datang dengan seperti itu, kata Rasulullah, jika dia memiliki amal soleh, maka akan diambil darinya sebesar kezalimannya. Dan jika dia tidak memiliki amal, maka akan diambil keburukan orang lain, ditanggung oleh dia. Subhanallah. Ini dikatakan orang yang
bangkrut. Ditanyakan kepada Rasulullah, kalian tahu siapa yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, yang tidak punya aset, yang tidak punya tanah. Kata Rasulullah, bukan itu. Orang bangkrut adalah orang yang dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, namun datang juga dengan perbuatan mencela orang lain, memakan harta orang dan menumpahkan darah orang, lalu diberikan kepada orang sebagian kebaikannya dan kepada orang yang lain sebagian kebaikannya. Jika kebaikannya habis sebelum lunas dosanya, maka akan diambil dari kesalahan mereka lalu dialihkan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka jahanam. Subhanallah. Maka berhati-hati kalau kita berhubungan dengan manusia. Kalau kita pernah menyakitinya, mencelanya, mencela berarti menurunkan kehormatannya. Subhanallah. Kita bisa bangkrut di sana gara-gara yang seperti itu. Mereka sangat khawatir jika tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana mestinya. Allah berfirman di dalam Quran surah Ibrahim 34. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Kata Allah, dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat mungkin menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari. Ini Allah yang berfirman. Kenyataannya kita diberi banyak nikmat, tapi kita tidak bisa bersyukur terhadap nikmat itu sebagaimana mestinya. Maka mereka takut betul. Bayangkan, dalam ayat lain Allah berfirman, siapa yang menciptakan hewan ternak? Siapa, Pak? Allah. Yang menciptakan kerbau siapa? Allah. Kata Allah, sungguh kami ciptakan hewan ternak untuk kalian. Ada kalimat untuk kalian. Untuk siapa? Untuk kita. Coba bayangkan kalau Allah nggak berfirman seperti itu, jenengan berani nggak nuntun kerbau? Kerbau itu lebih besar dari jenengan loh. Kalau dia punya akal, nggak bakal mau jenengan ditabrak itu, ya nggak? Tapi karena Allah ciptakan hewan ternak untuk kalian, untuk kita, maka dibuat di bawah pengasuhan kita, manut sama kita. Gajah segede itu dikasih rantai kecil nggak pergi loh Pak Supri, ya nggak? Ya nggak? Itu karena memang Allah ciptakan hewan-hewan itu untuk keperluan kita. Kuda digebuk plak 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 mau jalan. Coba nih kalau dia punya akal, ngamuk dia, ya nggak? Sedemikian Allah itu menyiapkan keperluan kita. Sementara kita kadang-kadang lupa dengan hal seperti itu, buru-buru bersyukur. Saya masih ingat ketika masih kecil dulu itu. Zaman waktu itu belum ada traktor ya. Kalau membajak sawah itu ngeluku istilahnya, sama nggak? Ngeluku. Ada dua kan alatnya, ada yang tajam pertama untuk membalik tanah, sama untuk meratakan. Yang untuk meratakan kalau tempat saya namanya garu, sama. Saya senang banget kalau ikut Mbah garu. Wah kan koyo bonceng apa tuh, enak banget tuh. Sambil diajari. Bayangin, anak sekecil saya waktu itu menghadapi dua kerbau besar. Kalau bukan Allah ciptakan hewan ternak untuk kita, nggak bisa. Kok yo manut digebukin, iya nggak? Suruh belok manut, herlih, itu masih ingat ya? Saya masih ingat kata-katanya itu. Bayangin, masa dikatakan jikalau engkau hendak menghitung nikmat latuh suha, nggak mungkin kehitung. Sayangnya kita itu tidak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat mata kita lewat, nikmat hidung kita lewat, subhanallah. Latuh suha, tidak mungkin terhitung. Maka kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Dikatakan di sini, sungguh manusia itu banyak berbuat zalim. Karena apa? Yaitu dia tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nggak ngaji begini nih, ingat gak coba bahwa di dalam hewan ternak itu diciptakan untuk kita. Kemudian ayatnya berlanjut. Di dalam hewan ternak itu ada bulu-bulu yang menghangatkan. Bayangin, kenyataannya kita banyak bikin baju dari bulu-bulu. Bahkan kalau kulit buaya jadi mahal banget itu. Ya enggak Pak? Sampai perempuan tuh beli 500 juta, 800 juta itu mau. Kemudian dengan berbagai manfaat yang bisa kita gunakan. Dan sebaginya kalian makan, kata Allah. Ya toh, wis rampung, wis tuwa disembelih Pak, wis ngebajak, wis disembelih dipangan. Siapa yang makan? Kita.
yang badannya sekecil ini, Allah sediakan semua keperluannya. Masya Allah, Masya Allah. Sedemikian Allah merawat kita. Kok kita disuruh beribadah, sholat sing paling-paling 5 menit kok yura konsentrasi lah kebangetan. Lantas kita itu sezalim apa gitu, kadang-kadang kalau kita mikir. Makanya mereka tuh takut banget ya, dengan kezaliman. Kemudian dikatakan Mujahid dan Makhlul rahimahullah mengatakan tentang maksud firman Allah Ta'ala, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. Quran surah At-Takasur ayat 8 mas. Jangan hafal semua atau ini At-Takasur ayat 8. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megah di dunia. Setiap kenikmatan yang dengan rasakan waktu ditanya sama Allah. Ditanya sama Allah, makanya kita menghitung-hitung. Tangan kita bisa bergerak. Ada orang yang tangannya nggak bisa bergerak, kita akan ditanya atas nikmat yang kita terima itu. Setiap nikmat yang kita terima akan ditanya oleh Allah. Untuk apa nikmat itu? Untuk beribadah kepada Allah lah. Maka di antara sejahat-jahat makhluk adalah menerima nikmat dari Allah untuk mendurhakainya. Subhanallah. Jelas-jelas mata dari Allah dipakai untuk nonton film porno. Subhanallah. Jahatnya pol. Nikmatnya dari Allah untuk mendurhakai Allah. Maka diingatkan di sini, akan datang satu masa kalian ditanya terhadap nikmat yang kalian rasakan. Ditanya kita semuanya besok itu. Untuk apa? Kayaknya. Subhanallah. Yaitu tentang, dikatakan tafsir ayat ini, yaitu tentang minuman yang sejuk yang kalian rasakan. Sekarang kan musim panas, minum es gulung-gulung, rasanya enak banget. Itu ditanya besok itu sama Allah. Keteduhan tempat tinggal sing di rumah ditakoni nikmat itu. Sudahkah nikmat itu benar-benar mengantarkan kita kepada ketaatan kepada Allah? Saya belum punya rumah mas. Jadi ditanyai, saya ngontrak ya Allah dulu. Kekenyangan perut, dengan makan kenyang, nikmat, ditanya sama Allah tentang nikmat itu. Bentuk tubuh yang bagus dan kepulasan tidur panjenengan, nikmat itu dari Allah. Apakah itu mengantarkan kita kepada kebaikan, ketaatan atau tidak? Kemudian dikatakan melaksanakan kesyukuran kepada Allah Ta'ala adalah bahwa engkau tidak melakukan maksiat terhadapnya dengan nikmatnya kepadamu. Sesungguhnya organ tubuhmu semuanya termasuk nikmatnya kepadamu, maka janganlah engkau melakukan maksiat kepadanya dengan sesuatu pun darinya. Anggota tubuh kita itu nikmat dari Allah, tangan kita semuanya, maka pastikan jangan jadikan nikmat ini digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah syukur. Makanya sering saya katakan di awal ceramah tuh, jadikan setiap nikmat kita konversi menjadi amal soleh. Itu diambil dari kalimat-kalimat seperti ini. Kalau jangan perhatikan saya membuka ceramah, sebenarnya itu dalam banget itu. Kalimat yang dikeluarkan itu sebenarnya buah dari perasaan banyak sekali ilmu sebenarnya itu. Kalau jangan perhatikan. Jadi di 2 menit pertama saja, jangan perhatikan sesungguhnya sudah menjadi pesan yang sangat besar di ceramah-ceramah yang saya sampaikan. Tapi jangan akan sampai ketika sudah sampai kepada seperti ini. Oh, yang dikatakan setelah itu toh maksudnya. Ini jangan sampai sekarang. Karena apa? Setiap yang nempel di tubuh kita ini adalah bagian nikmat Allah. Syukur adalah jangan jadikan ini bermaksiat, tetapi untuk taat kepada Allah. Itu. Karena itulah Allah memberi dan menganugerai mereka nikmat takwa yang tidak bisa disamai dengan dunia dan isinya. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, nih tadi yang saya katakan, seseorang tidak mencapai tingkat takwa apabila memiliki perbuatan atau perkataan yang membuka kejelekannya di dunia dan di akhirat. Suatu kali seorang laki bertanya kepadanya, kapankah seorang hamba mencapai puncak takwa? Dia menjawab, apabila ia letakkan semua yang terlintas di hatinya di dalam tempayan, ia membawanya mengitari pasar tanpa rasa malu sedikit pun dibuatnya. Karena itulah dengan sampai pada derajat takwa. Berarti isi hatinya jadi apik tenan. Nek ditulis, ditumpahkan di tempayan isi hati kita, dilihat banyak orang, kita nggak malu. Itulah takwa.
Coba jenengan perhatikan betul ini. Ini perhatikan kalimat ini, perhatikan betul. Nek jenengan urung koyo ngono berarti janjane masih dipertanyakan ketakwaan kita. Pastikan 1 jam terakhir. Nek isi hatiku 1 jam terakhir iki mau tak dokok nang kono. Tak gowonya wong liya. Wis ora isin insyaallah kita takwa. Kalau kita terlintas hal-hal buruk kan malu. Iya enggak? Sampai banyak dai yang mengatakan andai orang tahu apa isi hati kita, mungkin nggak ada orang yang mau belajar sama kita. Ini pelajaran buat kita semuanya. Pelajaran buat kita. Coba kita tulis di tempayan tentang hati kita 1 jam terakhir, mata kita 1 jam terakhir. Supaya apa? Supaya kita sampai pada derajat takwa yang sesungguhnya. Nah, ini yang perlu kita dalami. Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Quran surah Ar-Rahman ayat 46. Mudah-mudahan ya termasuk dilembutkan hatinya oleh Allah untuk terus membimbing hati ini sehingga ibadah-ibadah kita berkualitas. Jadi kita belajar sholat, belajar zakat dan lain-lain sebagainya itu disertai dengan hal-hal yang seperti ini sehingga kita akan lembut hatinya insya Allah. Teraduk-aduk ke hatinya rasanya. Saya yang baca aja rasanya berat banget. Tapi semakin membuat kita dekat dengan Allah insya Allah, semakin lembut. Jadi ringan bangun malam insya Allah. Karena energi seperti itu akan dipandu oleh Allah untuk kita. Yang sudah belajar kayak gini ini tangi wengi enteng banget insya Allah. Untuk hal-hal yang baik insya Allah enggak berat. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dan menutup kehidupan kita dengan husnul khotimah dan kita mendapatkan akhirat yang baik yang sedang kita pelajari tamasya menuju ke sana. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.